Selamat pagi warga-wargi komunikasi. Kembali lagi bersama kita di acara Ilkom Bicara. Nah, episode kali ini tuh episode yang spesial. Episode pertama, episode tanya-tanya. Tapi kali ini kita mau tanya-tanya siapa ya? Daripada penasaran, mending kita langsung saja panggilkan Profesor Dr. Anda Supiana Dian Nur Cahyani, Magister Kesehatan. Selamat datang, Prof. Datang, terima kasih Mbak Nesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Baik, Prof, pertama-tama terima kasih ya sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kita semua. Ya, sama-sama Mbak Nesi. Tapi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kan ya, Prof? Ya, kita bagi waktu lah, semuanya bisa iya, harus bisa manage waktu. Jadi sebagaimana kita tahu nih, Profesor Dian sudah pernah menjabat selama 2 periode ya, Prof, sebagai Rektor Uniro. Nah, itu mulai dari tahun berapa ya, Prof? 2015 kah? 2015 sampai 2019 sampai 2023, tepatnya kemarin yang periode 2 berakhir 26 Agustus ya 2023. Baik, jadi mulai tahun 2015 sampai 2023, selama 8 tahun ya, Prof? Ya, alhamdulillah selama 8 tahun kami bisa mengabdi dan mendedikasikan diri untuk alma mater kita. Wah, keren banget nih dedikasinya. Nah, yang ingin kita tahu nih, Prof, kala itu tahun 2015, apa sih yang menjadi motivasi Prof Dian untuk bisa menjadi Rektor Uniro, untuk bisa memimpin universitas ini? Baik, sebenarnya waktu itu saya ini tidak punya cita-cita atau ambisi untuk menjadi rektor ya, karena satu keadaan waktu itu saya diberikan amanah Mbak, ditunjuk gitu ya pada waktu itu, karena harus ada segera pergantian kepemimpinan gitu. Akhirnya dari rapat koordinasi Dikti, sekarang dulu Kopertis ya, lah 7 bersama juga dengan PB PGRI Pusat dan dari PPLP PT PGRI Tuban, akhirnya rapat koordinasi dan menunjuk saya untuk menggantikan Bapak Dr. Hadi Tugur ya, MPD sebagai Rektor Uniro. Baik, wah keren sekali. Nah, untuk menjadi rektor, untuk sampai bisa mendapatkan gelar guru besar itu sendiri, tentunya bukan proses yang instan ya, Prof? Ya, melalui satu proses ya. Iya, apakah Prof Dian bisa cerita nih, sharing-sharing ke kita tentang singkat cerita saja perjalanan karir Prof Dian sampai bisa menjadi Rektor Uniro? Baik, Wanita, untuk rektor tadi yang pertama memang saya ditunjuk, diberikan amanah ya untuk bagaimana membangun Uniro ya, karena pada waktu itu semua tahu keadaan lembaga kita memang tidak baik-baik saja. Tapi berkat perjuangan dan kerja keras terutama juga dari semua tim elemen yang ada, sehingga kita bisa bangkit dan bahkan pada tahun 2020 ya, karena ini sekarang kan nggak ada pemeringkatan ya. Tahun 2020 pemeringkatan itu nasional, kita yang awalnya dari 1115 bisa meningkat di 154. Ya, kemudian yang dari tingkat Jawa Timur waktu itu Kopertis dari 331 perguruan tinggi, kita waktu itu ranking 330 bisa ke ranking 29. Yang terpenting lagi adalah kampus kita semua sudah terakreditasi baik dari lembaga maupun prodi. Terkait dengan guru besar itu jabatan akademik Mbak Nesi. Jadi kita itu begini ya, untuk dosen memang tugas utama saya ini kan dosen pegawai negeri ya, ASN ya, diperbantukan di Uniro yang dikenal dengan dosen DPK. Kemudian dosen itu mempunyai tugas utama tridharma, sedangkan rektor itu tugas tambahan sehingga ada waktunya. Lalu guru besar itu jabatan akademik ya, seorang dosen ya mempunyai kewajiban ya, karena kalau dosen itu harus memiliki jabatan akademik. Kalau belum mempunyai jabatan akademik tuh belum dosen, baru tenaga pengajar yang tidak mempunyai kewenangan menguji ya, lalu membimbing seperti itu, terutama tugas akhir ya. Kemudian jabatan ini memang berproses Mbak, dari mulai asisten ahli sampai ke
Dulu asisten ahli maja dulu, tapi sekarang disederhanakan menjadi 4, asisten ahli, rektor, rektor kepala, dan guru besar. Nah, selama itu Budian berproses, ya semua tantangan yang ada bagi saya adalah suatu motivasi bagi saya untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi saya bersahabat dengan tantangan, Mbak. Jadi tantangan itu bukan saya jadikan suatu masalah, tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan tantangan, lalu kita mempunyai kreativitas, inovasi untuk mencari win-win solution. Tentunya kalau kita menjadi rektor, yang utama dan pertama kita utamakan adalah bagaimana mahasiswa itu bisa eksis dan kelayakannya diakui sehingga begitu lulus dia tidak ada masalah. Dan tidak hanya mahasiswa ya, tentunya kan ya semua sivitas akademika, karyawan dan dosen itu juga termasuk, tapi yang utama itu kan kita memikirkan nasib mahasiswa sehingga akreditasi itu harus. Jadi pada waktu pertama saya jadi rektor, institusi ini belum terakreditasi. Tapi begitu saya jadi rektor langsung saya akreditasi, alhamdulillah langsung semua prodi kita perbaiki juga akreditasinya, sehingga saya pada waktu tahun 2020 pun bisa membuka prodi baru, yaitu prodi pasca sarjana ya. Itu kan yang punya S2 di Tuban loh, itu kan satu-satunya Uniro ya. Kemudian dengan adanya kurikulum Merdeka tahun 2020 kita menindaklanjuti implementasi Mendikbud nomor 3 tahun 2020, yaitu mahasiswa diberi hak belajar 3 semester 2 prodi. Kita juga ikut berkiprah di situ dan alhamdulillah memenangkan berbagai hibah mulai tahun 2020 sampai sekarang. Jadi begitu saya berhenti selesai masa jabatan, pas juga memenangkan berbagai hibah itu. Ada kampus mengajar, praktisi mengajar, ada magang di industri, ada mahasiswa student yang magang di perusahaan gitu ya, dan praktisi mengajar, serta juga waktu itu lolos hibah untuk internasional, host internasional kultur camp kerjasama dengan ITS yang kemarin. Itu terkait dengan pertukaran pelajar, kita memang juga lolos, ada di Medan gitu, kita dapat tempat di Medan gitu. Tapi waktu itu terus kembali ke jabatan guru besar, tuh jabatan akademik tertinggi yang ada di strata tadi, ada asisten ahli, ada rektor kepala, tertinggi itu guru besar. Itu adalah karir tertinggi untuk seorang dosen dalam melaksanakan tugas tridharmanya. Jadi itu lepas dari rektor, Mbak Nancy. Mungkin waktu itu Budian jadi rektor, kalau langsung jadi guru besar, bukan. Itu proses dari kita ngurus jabatan akademik. Yaitu syaratnya memang berat juga karena harus ada jurnal yang berreputasi ya, terindeks Scopus gitu ya. Kita juga ada kegiatan-kegiatan akademis lainnya yang menjadi prasyarat, sehingga waktu itu juga dituntut mengumpulkan KUM ya minimal 850 minimal ya, tapi bisa lebih juga. Itu mau proses dan itu langsung ditangani pusat, tidak di LIDT, langsung di kementerian. Ya, itu ceritanya seperti itu, sehingga dalam perjalanan ini terakhir juga alhamdulillah lolos hibah yang rusunawa itu, sehingga begitu selesai ini saya rusunawa dibangun ya. Dibangun. Alhamdulillah berkat doa restu semuanya dan support dari semuanya. Berarti pasca sarjana itu prodi baru ya, Prof? Ya, selain pasca sarjana lupa saya lolos juga PPG. Nah ini berjalan, kita dapat PPG dalam jabatan, itu dapat kuota langsung dari kementerian pemerintah gitu. Jadi waktu itu ada 2 prodi, itu tahun 2023. Jadi alhamdulillah selama menjabat sampai mengakhiri jabatan bisa mengantarkan kampus ini menjadi kampus yang bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan perguruan tinggi lain, karena banyak juga Unirom tidak hanya ini ya
duduk bersama, tapi bisa juga bersanding di antara sekian PTN seperti Peksimida, Peksiminas tuh kadang hanya 2 PTS-nya, salah satunya Uniro itu. Nah, ini bagaimana kita bisa membangkitkan motivasi mahasiswa untuk selalu berkarya demi karirnya ke depan ya, sehingga dia dengan lolos lomba itu kan sudah mentabiskan dirinya gitu, sehingga begitu dia lulus dia sudah mempunyai bekal. Jadi itu yang kami harapkan, sehingga pada waktu 2016 pun setelah saya jadi rektor setahun tuh kami mengusulkan pusat karir, dan itu lolos Mbak Nesi. Sampai sekarang ada ya pusat karir itu untuk membekali mahasiswa yang mau lulus, mahasiswa yang semester akhir, terus ada juga alumni untuk membekali dia mendapatkan ya promosi dan juga ini bekal ya, kompetensi untuk dia bekerja. Karena semacam pelatihan kah? Ada pelatihan, ada workshop ya, bergantung ya. Kemarin kalau ini musimnya HP itu tidak hanya untuk mainan. Dulu kemarin ada tema main HP dapat uang gitu. Yang penting bukan ininya, tapi kompetensi bagaimana dia bisa mengoperasionalkan gitu ya IT, karena sekarang zaman IT. IT ya, karena zaman sekarang kan mahasiswa itu kan itu ya anak digital native gitu ya, bukan imigran native. Kalau kita tua-tua ini imigran native, tapi kalau seperti Anda sekalian kan itu ya digital native, sehingga harus familiar terhadap IT kan. Memang dari lahir aja kan sudah kenal HP dan sebagainya lah. Itu maksudnya tidak hanya untuk mainan, bagaimana HP itu sebagai sumber belajar. Sehingga kami pun mengubah sistem manajemen ini. Seperti akademik itu ada sistem informasi akademik yang kita sebut SIA Uniro kan, dikenal semuanya, sehingga melihat nilai bisa dari situ, dosen pas berhalangan bisa memberikan tugas dari situ, absen bisa langsung dari rumah, sehingga serba digital memudahkan semuanya. Tidak hanya di sistem akademik, semuanya di keuangan, di semua itu, di persuratan kita ubah menjadi digital. Juga seperti di BAU kalau minta surat keterangan hanya scan aja, QR aja itu sudah dapat gitu. Apalagi dulu zaman Covid ya Mbak Nancy ya, kita bagaimana supaya semuanya berjalan ya kita atur ya. Prinsipnya seperti itu. Bagaimana kita memperbaiki segala elemen yang ada di kampus ini sehingga kampus ini bisa bangkit dan bisa juga ya menjadi suatu kampus yang diperhitungkan. Karena kalau di tingkat PGRI aja kita 7 loh Mbak Nancy, peringkat 7 nomor 7 terbaik. Terus kita waktu di Posnama PGRI 1 Indonesia kita juga ada urutan gitu ya, 5 besar, sehingga walaupun tidak punya prodi olahraga kita bisa menunjukkan gitu bahwa mahasiswa Uniro mampu. Sehingga saya sering ke mahasiswa setelah ada pelantikan Ormawa dan apa itu sering memotivasi, kibarkan prestasi Anda ya setinggi mungkin ya, baik level nasional maupun level internasional, karena berkibarnya Uniro ini dari kibaran prestasi-prestasi Anda. Karena semuanya itu kita awali juga bagaimana membudayakan mutu Mbak Nancy, sehingga saya pun selama jadi rektor juga membentuk badan penjamin mutu, dulu namanya BPMU, sekarang jadi KPMI gitu. Ya itu kan itu wajib itu, karena standar nasional pendidikan tinggi, karena ini juga merupakan kewajiban dan yang harus kita laksanakan. Apalagi adanya Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu kan sebenarnya basisnya pada penjaminan mutu gitu, penajamannya. Sehingga ada 2 yang fundamental yang bisa kita rasakan, yaitu kebebasan dan standar nasional nasional pendidikan tuh benar-benar merdeka gitu. Jadi hanya diberikan framework, tidak detail kan. Dulu banyak standar, sekarang itu disederhanakan, hanya input ya, proses dan output 3. Terus ada juga yang tugas akhir itu kan ada kebebasan, sehingga tugas akhir kan tidak harus skripsi. Kemudian ada lagi yang kedua adalah meringankan beban akreditasi. Yang LAM itu kan ada biaya, sekarang nggak ada. Jadi cuma akreditasi, tidak akreditasi baru mengajukan ke LAM, kalau mau unggul itu baru dikenai biaya. Nah itu adalah dari Permendikbud nomor 53 tahun 2023 yang barusan diluncur di episode Merdeka Belajar 26. Jadi kita begitu Merdeka Belajar tuh kita sudah langsung kita tangkap, kita perbaiki kurikulum kita analisis, kita sesuaikan. Ya, Prof. Ya harus seperti itu, karena kita kan harus mengikuti gitu ya segala perubahan regulasi itu semakin cepat Mbak Nancy, sehingga kita harus cepat tanggap, responsif, karena itu impactnya ke mahasiswa kita gitu ya, kelulusan kita. Itu juga itu kan juga kewajiban perguruan tinggi untuk menjalankan IKU, indikator utama yang 8 itu.
sehingga bagaimana mahasiswa lulus cepat mendapat pekerjaan, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus kan seperti itu, sampai pembelajaran yang berbasis PBL atau case study sampai ke internasional prodi nantinya itu semua kami persiapkan. Pertama tahun 2012 tuh kita sudah menjadi host untuk seminar internasional. Seminar internasional di Ekones itu waktu itu di Uniro itu dari berbagai negara. Kemudian kita kerjasama transfer kredit internasional dengan India. Itu juga, itu kita lolos. Waktu itu aku saya mau ikut program. Iya itu kita lolos. Terus ada juga di bidang kewirausahaan mahasiswa kita juga lolos KM. Itu sedikit usangnya PTN tuh satu Indonesia, sehingga kami selalu menekankan pada mahasiswa, Anda harus tahu bagaimana memberdayakan kompetensi Anda. Jangan dilihat di mana Anda kuliah, tapi apa yang bisa Anda lakukan selama Anda berkuliah gitu. Nah, akhirnya motivasi itu ditangkap. Memang keran saya buka seluas-luasnya, sehingga kegiatan yang untuk pengembangan soft skill itu sampai saya SKS kan. Sehingga mahasiswa wajib, kalau dulu cuma nggak ikut kan dia bisa ikut bisa tidak, tapi dengan ikut sesuai dengan bakat dan minat bisa mengembangkan potensinya. Karena untuk kuliah itu cuma berapa jam kan ya. Jangan sampai mahasiswa itu kupu-kupu ya kuliah pulang tidak dapat hasil, begitu mau semester akhir baru kerasa gitu. Nah itu bagaimana kita merangkul mahasiswa bersama-sama gitu. Akhirnya alhamdulillah mahasiswa Uniro membanggakan karena berbagai event tidak hanya nasional, internasional seperti Olimpiade kemarin secara internasional juga menangnya fisika, ada juga yang biologi, matematika kemarin juga dapat medali emas, ada bahasa Inggris, ada kimia, sehingga kan mahasiswa itu berpotensi gitu ya. Tinggal mau atau tidak karena sekarang kan kesempatan emas peluang besar bagi mahasiswa. Tinggal banyak untuk program-program di kementerian tuh banyak di Bilmawa banyak, sehingga sekalian dia nanti kuliah di sini dengan memperjuangkan mendapat hibah itu, dia itu mempunyai suatu basic dan mempunyai suatu kadang bisa istilahnya mengapling kesempatan dan tepat, sehingga begitu lulus banyak dipakai itu. Seperti Pak Hipal kan banyak dipakai, lulus tuh banyak di semen. Saya kan sering ketemu, saya kan juga kerjasama dengan semen tuh ketemu loh Bu Dia, saya dulu mahasiswanya itu. Jadi begitu dia mahasiswa memiliki keterampilan itu, makanya saya bilang gitu, kalau tidak di akademik memang ada namanya, orang ada plus minusnya kalau ada kurang di akademik, di non akademik yang menonjol itu ditingkatkan. Itu semuanya bisa, sehingga Allah itu menciptakan kita tentu ada suatu anugerah kompetensi yang memang kita itu lebih dari yang lain, karena kita kan dijuluki kafilah di bumi yang mampu untuk itu, sehingga tinggal kita mensyukuri nikmatnya dengan jalan bagaimana kita mengoptimalkan kompetensi yang ada yang sudah dianugerahkan Allah gitu. Yang penting ada kemauan, niat ikhlas gitu, selalu ada motivasi dalam diri untuk berprestasi, karena prestasi itu dimulai dari diri sendiri, tidak dari yang lain. Itu Mbak Nancy, jadi apa yang sudah kita laksanakan ini tentunya kita ambil hikmahnya, yang mana kita terus untuk berproses, karena semua itu tidak ada instan. Nah Prof, tentunya selama menjabat sebagai rektor Prof, kan banyak tugas tentunya disibukkan dengan banyaknya tugas, harus membuat keputusan dan lain-lain. Nah di sela-sela itu bagaimana profesor bisa membagi waktu sehingga bisa mendapatkan gelar itu tadi, gelar guru besar, sekiranya bisa memotivasi yang lain yang masih di jenjang pendidikannya masing-masing. Baik Mbak Nancy, jadi selama ada kesempatan kita gunakan peluang dan kesempatan. Memang gini waktu luang itu memang kan nggak ada karena kita dituntut kesibukan ini semenyampang ada, kita mesti meluangkan waktu lah. Jadi kita nanti bisa memetakan, bisa memplanning gitu mana yang urgen, jadi skala prioritas gitu karena kalau saya jadi rektor kan milik orang lain, milik semuanya, bukan milik pribadi, sehingga kepentingan pribadi itu memang tidak bisa diutamakan, tapi tetap kita pikirkan. Jadi begitu ada waktu gitu kita bisa. Tapi selama jadi rektornya alhamdulillah kan juga saya diminta narasumber, diminta itu kan sebagai poin juga untuk komponen itu. Kemudian yang penting juga sambil nulis. Jadi waktu itu memang jarang rektor tuh yang ngajar gitu, yang meliti. Memang waktu itu saya juga
mahasiswa itu terutama pendidikan biologi waktu itu saya pendidikan biologi gitu. Budia sekarang sudah nggak dosen ya gitu. Berarti dulu sambil ngajar ya? Iya, waktu itu mahasiswa saya beri pengertian loh. Budian tuh tetap dosen, tugas Budian utama itu dosen. Jadi saya tetap ngajar karena saya kan juga dapat sertifikasi kan, mempunyai kewajiban untuk mengajar, meneliti dan mengabdi. Sehingga saya memplanning bagaimana proses pembelajaran saya itu bisa juga sebagai riset gitu. Sehingga satu kali saya melakukan pekerjaan bisa dapat 3 bahkan lebih gitu ya, sebagai riset untuk pengabdian masyarakat. Dan saya juga ngikuti hibah-hibah itu. Jadi saya namanya pimpinan ya tidak asal ngomong tapi bisa memberi teladan. Jadi prinsip ya Jadiwantoro ing ngarsa tulodo ing madya mangkarsa tut Brendayani. Sampai saya ikut kampus mengajar, saya ikut Mbak. Ya sebenarnya motivasi gitu ke anak buah ya, ke staf-staf itu. Tapi alhamdulillah saya juga lolos gitu. Waktu itu saya pernah ditugaskan jauh di Tulungagung, di Sidoarjo. Ya itu maraton tuh saya harus bagi waktu. Seperti juga saya lolos hibah kemitraan dengan sekolah gitu. Itu kan bisa dijadikan penelitian. Sehingga hasil dari itu saya tulis. Jadi saya menyempatkan diri juga untuk menulis Mbak Nensi. Jadi kalau ada waktu sedikit gitu ya, habis sholat, habis apa itu ya nulis. Terus nanti setelah itu kita juga publikasi itu. Jadi tiap ada kesempatan yang hasil penelitian itu Budian tulis, saya publish. Jadi tiap tahun ya ada 1, ada 2, ada 3 gitu. Jadi saya tidak menunggu gitu. Jadi begitu butuh itu sudah tersedia gitu. Jadi nggak nyari-nyari gitu. Dan alhamdulillah walaupun saya menjabat ya untuk kewajiban sertifikasi macam-macam ya lancar. Sebenarnya kalau rektor kan sudah 12 SKS. Jadi misalnya penelitian nggak ada, pengabdian nggak ada, itu bisa kosong tuh boleh aturan. Tapi kalau saya karena punya prinsip ya, karena saya dosen ya harus mengerjakan tridharma, walaupun itu boleh tapi saya tidak ngambil kesempatan itu karena nantinya kalau kita dosen kok sampai tidak meneliti, tidak apa kan juga menyalahi aturan, kewajiban. Walaupun sebenarnya kalau menjabat itu boleh Mbak. Karena kalau rektor itu sudah setara 12 SKS. Jadi maksimal kewajiban kita itu kan 12 SKS, minimal maksimal 16 SKS. Itu pengajaran dengan penelitian, dengan pengabdian masyarakat. Nah, tapi waktu itu ya bisa ini. Yang penting kita itu ada kesempatan kita gunakan. Memang nggak ada waktu luang, yang ada kita meluangkan waktu gitu. Sehingga itu harus diatur, kita bisa mengalahkan ego kita gitu. Kadang kan melawan rasa malas, melawan apa. Waktu itu padahal banyak Mbak kegiatan, karena selain di situ kita juga itu di luar gitu. Karena kan saya juga jadi pengurus forum rektor, forum yang lain-lainnya kan banyak kan organisasi seperti itu. Alhamdulillah ya kita bisa ya memetakan lah dan bisa memplanning bagaimana supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik, terutama kewajiban saya waktu itu sebagai rektor tidak tertinggalkan, dan itu juga bisa kami buktikan dengan kinerja-kinerja dan prestasi-prestasi yang sudah diraih Uniro. Dan tentunya Uniro itu sekarang kan sudah menjadi perguruan tinggi yang diperhitungkan ya. Kalau dulu 2015 ya kita juga pernah masuk ke binaan itu rasa sakit, sehingga begitu saya menjabat langsung saya ubah dari penelitian kelas binaan langsung ke utama waktu itu. Yang waktu itu 2015 dapat ultimatum dari pemerintah ya Prof? 15 ultimatum itu ya, makanya itu nggak lama Mbak, nggak sampai 3 bulan kok. Soalnya saya riset juga ternyata tahun 2016-nya langsung naik 200 peringkat. Iya, naik 200 peringkat. Waktu yang singkat ya Prof? Iya, waktu itu kan 330, terus 200 peringkat 100 ya, 112. Terus waktu itu 46 jadi 29. Terus sekarang kan nggak ada peringkatan. Kalau nasional kita sudah masuk 154 itu. Nah Prof, sebagai rektor dulu ya Prof, bagaimana sih cara Profesor Dian dalam menggait civitas akademika, mahasiswa dan dosen-dosen untuk senantiasa menerapkan tridharma perguruan tinggi? Ya terutama saya memberikan contoh Mbak. Jadi seorang rektor itu kan tidak hanya sebagai penguasa yang tinggal menunjuk ya, tapi saya memberikan contoh nyata. Saya ikut turun, saya merangkul mereka semua dengan hati. Jadi saya berikan contoh seperti ada kampus mengajar. Begitu saya bersosialisasi, masih tak kumpulkan Mbak. Karena waktu itu COVID ya lewat Zoom. Saya memberikan contoh. Budian sudah mendaftar, ayo daftar gitu.
Oh, iya. Karena itu kesempatan. Jadi saya tidak mau memaksa, tapi saya memberikan contoh ya, Dan merangkul mengajak. dia dengan hati, mengajak secara nurani kita bicara, lah itu ada chemistry. Jadi sampai sekarang pun mahasiswa pun ya deket, dosen-dosen ya deket ya, karena kita nggak pernah ini memaksa. Jadi kita nggak pernah menggunakan kekuasaan untuk ini, karena saya sadar ya sebagai leader tentunya ini harus terjun ya, memberikan contoh secara nyata dan juga ikut ya, terlibat langsung gitu, sehingga mereka merasakan gitu. Jadi kita kan tidak Budan kok cuma ngomong, nggak ada yang tapi seperti memberi itu. contoh. Ya, memberi contoh gitu ya. Bahkan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan pun bisa melebihi mereka gitu ya, karena mereka juga sama-sama gitu. Nah, Prof, pertanyaan terakhir nih, Prof. Iya. Apakah ada saran dari Prof Dian untuk yang menjabat rektor saat ini setelah Prof Dian? Ada saran atau masukan-masukan untuk dalam menjabat sebagai rektor agar bisa memaksimalkan jabatannya itu untuk memajukan Uniro? Ya, baik Mbak Nancy, yang jadi rektor sekarang itu kan dulu Warek 1 saya. Tentunya untuk visi kita memang sudah satu visi, sehingga ini kan melanjutkan gitu ya, memperlanjutkan apa yang sudah kita capai, dan tentunya ini harus didukung oleh semua pihak gitu. Kan semua elemen yang ada di Uniro ini harus bersatu padu untuk melaksanakan kegiatan ini, karena semua kan nggak mungkin sendiri gitu ya, karena semua ini adalah kerja keras, karena hibah-hibah atau proyek-proyek yang sudah kita dapatkan itu kan tidak instan, berproses ya, sehingga harus dijaga panjang, dan ini juga untuk demi kepentingan lembaga terutama mahasiswa gitu. Jadi kita kalau membuka suatu link itu kan kedepannya untuk mahasiswa juga gitu ya, sehingga kalau mahasiswa seperti di Pemkap itu ya, saya juga di Pemkap ya, ada kerjaan di Pemkap maksudnya yang kerjasama gitu ya, itu nanti kan nama Uniro udah di situ, sehingga begitu lulusan Uniro udah tahu gitu lah. Itu tujuan saya, bagaimana kita mentabiskan database Uniro itu di mana-mana, tidak hanya di tingkat lokal tapi nasional itu. Itu adalah upaya kita bagaimana semuanya itu kedepannya bisa lebih baik ya, bisa eksis dan lebih maju lagi gitu. Baik, terima kasih ya Prof Ya, sama-sama. atas masukan-masukannya, atas sharing ceritanya dan berbagi pengalamannya. Nah, semoga perbincangan kali ini di episode tanya-tanya ini bisa bermanfaat bagi audiens-audiens yang melihat. Baik, saya Ningsih, host Ilkom Bicara pada episode kali ini. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa warga-wargi.